aktivitas fisik, pengetahuan gizi seimbang dan lain-lain dengan status gizi. Oke, ya kan? Tahunnya ini dibuat tahunnya tahun berapa? Oke. Oke, taruh dulu Mas Bo ya. Ya, makasih ya. Hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi. Ini sangat menarik ini. Kemudian di mana siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 21. Nah ini kemarin saya suruh perbaiki. MAN kan nggak semua orang tahu ya. Makanya saya bilang Madrasah Aliyah Negeri dalam kurung MAN 21. Etika penulisannya seperti itu. Karena saya juga biasa, selain penguji, saya juga biasa ngasih jadi pembimbing selama ini. Ya. Nah, tahunnya tahun berapa? Nah, ini skripsi. Nah, ini tadi ada logo, ya kan? Nah ini ada penulisnya siapa? Nah, ini institusinya di mana? Di mana tempatnya? Institusi di Jakarta tahun 2022 ya. Nah, ini yang di dalam ya. Nah, ini yang di dalam tadi ya, yang dalam sama dengan kertas putih aja, sama dengan yang di luar hardcover dengan kertas putih. Nah, ini lembar persetujuannya ya. Mungkin agak cepat ini lembar persetujuannya seperti ini ya. Lembar persetujuannya seperti ini. Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk uji proposal penelitian, melakukan penelitian, ujian berarti ujian hasil penelitian ya kan. Ini sudah. Ini pembimbing satunya Dr. Uci, pembimbing duanya Prof. Herman, pengujinya kemarin saya ya. Nilainya juga sudah saya berikan cukup baik. Nah, ini lembar pengesahannya ya. Ini lembar pengesahannya. Nah, lembar pengesahannya ada pembimbing 1, pembimbing 2, pengujinya. Setelah berunding, dinyatakan lulus atau tidak, diberi nilai, perbaikannya berapa hari gitu. Nah, ini kemarin perbaikannya cuma 2 hari karena sudah bagus, perbaikannya cuma 2 hari. Udah beberapa kata yang masih belum pas, itu aja dengan sedikit analisisnya yang belum pas. Tapi secara lain, secara umum sudah bagus. Nah, ini boleh. Nanti adik-adik silahkan aja moto dan persembahan. Nah, ini moto, ini siapa Mas Ahmad Sofyan, motonya hiduplah seperti air yang mengalir, seberapa besar rintangan tetap dapat kau lewati dengan sekecil peluang apa yang kau miliki. Nah, dia hidup. Ini Ahmad Sofyan ini masih sambil bekerja dia kemarin. Bagus juga riwayatnya. Masih sambil bekerja dia. Jadi hidupnya seperti awal, sekecil apapun rintangan pasti ada peluang. Peluang itu pasti ada. Ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk orang tua dan kawan-kawannya. Nah, ini abstraknya. Nah, ini abstrak yang saya maksud tadi. Abstrak tadi yang dimaksud abstrak, bagaimana menulis abstrak? Tadi sudah dijelaskan ya, latar belakang masalah dan lain-lainnya. Kemudian metode penelitiannya seperti apa? Ya kan? Nah, ini ada metode penelitiannya seperti apa. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Di sini, ya. Jadi baca sini aja sudah tahu. Ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggrisnya, nah ini dalam bahasa Inggrisnya harus dalam bentuk italic. Dia diminta 2 ya. Nah, ini biodatanya, mungkin saya lewatkan aja. Nah, ini pernyataan keaslian. Jadi memang harus ada pernyataan ini. Jadi jangan sampai kita menyiplak punya orang. Kenapa? Kalau sempat orang yang dijiplak itu, umpamanya jiplak punya saya, itu bisa berakibat kita dituntut. Jadi masalah lain bisa dibatalkan juga ya. Makanya harus usaha sendiri. Ini bentuk keaslian penelitian. Nah, ini lembar pernyataan publikasi, nanti akan dipublikasi nih. Ya. Kemudian nah ini tadi kata pengantar, udah seperti apa saya lewatkan aja. Ya. Nah, ini daftar isi. Daftar isi memuat halaman judul, dan lain-lain ya. Ini daftar isi. Di sini ada daftar label, daftar gambar dan seterusnya. Jadi sudah di sini sudah jelas. Ya. Tadi saya jelaskan tadi manfaat penelitian bagi sekolah itu bagi sekolah yang kita teliti ya, bagi institusi, bagi peneliti itu bagi kita sendiri, bagi yang meneliti ini makanya. Di sini ada tinjauan pustaka, ini macam-macam nih. Di sini metode penelitian seperti apa dan seterusnya. Ya. Hasil penelitian. Jadi
yang kemarin itu sudah saya pernah kasihkan contoh, masih proposal. Hasil penelitiannya nih di bab 4 halaman 36. Nanti mungkin lanjut langsung sana aja. Ya, bisa cepatkan saja. Daftar gambar. Nah, di situ ada gambar kerangka teori dan kerangka konsep. Oke. Jadi daftar gambar itu tidak harus kerangka teori dan kerangka konsep. Jadi kalau ada gambar-gambar lain, pokoknya pie diagram itu termasuk daftar gambar atau bar diagram. Nah, ini kurang kaya, kurang kreatif di sini menyajikan ininya. Itu aja sih kelemahannya. Tapi lain-lain bagus. Nah, daftar lampirannya yang dilampirkan tadi setelah kesimpulan saran yang dilampirkan itu minimal ya, ini lengkap. Yang minimal itu kuesioner ya kan, dokumentasi penelitian itu minimal. Ini yang lengkap ya. Hasil uji kuesioner, hasil uji validitas dan reliabilitas ya. Dilampirkan dia. Hasil output penelitiannya seperti apa. Ada surat izin penelitian, surat keterangan penelitiannya seperti apa, lembar persetujuan responden seperti apa, kuesioner penelitian seperti apa, dokumentasi penelitian seperti apa. Jadi nanti adik-adik waktu jangan lengah, waktu penelitian pun kita harus mengurus surat-surat izin penelitian. Itu wajib. Baik di dalam maupun di luar. Di sini nanti ada contoh bisa kita kasihkan. Cuma nanti saya akan share ketika yang lengkap ini akan saya share ketika saya hubungi Mas Ahmad Sofyan kalau diizinkan. Kalau enggak saya nggak berani share ya. Nanti saya izin dulu. Sebagai gambaran tuh adik-adik. Jadi nanti adik-adik sambil buka laptop bisa pelajari ini ketika nyusun gitu. Seperti apa dia ngutip, seperti apa ya. Nah, ini bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, ini mungkin saya lewatkan saja. Latar belakang. Nah, ini rumah masalah dengan pernyataan ya, dalam bentuk kalimat pernyataan. Apakah ada hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi situasi MAN 21 ya. Nah, ini rumusan. Maaf, saya haus. Boleh minum ya? Boleh, Pak. Nah, ini rumusan masalah tadi ya, yang dulu sudah saya gambarkan. Nah, tujuan penelitian satu saja, mengetahui hubungan citra tubuh, aktivitas dan lain-lain ya. Kemudian tujuan khususnya ada berapa ini? Nah, gambaran mengenai citra tubuh seperti apa, gambaran pola aktivitas seperti apa, gambaran tingkat pengetahuan. Nah, terus gambaran statusnya seperti apa, terus hubungannya ada nggak atau tidak dan seterusnya. Nah, manfaat penelitian bagi bagi yang kita teliti, bagi institusi, bagi itu apa, dan bagi kita sendiri, bagi peneliti itu apa ya. Nah, bab 3 karena kita bicara, jadi kalau yang kita teliti itu yang kita masukkan, yang kita cari di tinjauan pustaka aja, jangan keluar. Tadi kita bicara mengenai citra tubuh, status gizi dan lain-lain. Jadi situ aja kita bicara. Nah, di sini kan kita ada mengutip Muklis. Ini metode Vancouver nih seperti ini ya. Menurut Muklis tahun 2013 citra tubuh merupakan gambaran yang dulu mengenai persepsi tubuh, mengenai tubuhnya seperti apa. Sebentar, saya lagi nguji. Belum maksudnya. Bentar. Oke. Jadi itu harus jadi semua itu harus dikaitkan ya, semua harus dikaitkan antara citra tubuh ya, definisinya seperti apa, menurut siapa dan lain-lain. Nanti juga masuk di pembahasan ya. Nah, ini menurut Muklis, nanti ini masuk juga di tinjauan pustaka. Juga ada menurut Old and Feldman 2008 itu seperti apa ya. Ini saya lewati saja. Oke. Saya lewati ya. Faktor warna citra tubuh dan seterusnya. Jadi memang dari pustaka semua diambil di sini. Oke. Nah, ini ada aktivitas fisiknya, citra tubuh, aktivitas fisik seperti apa. Ini menurut siapa ya. Jadi di sini dari berbagai literatur, ini menurut Kemenkes tahun 2015, aktivitas itu apa, manfaatnya seperti apa dan seterusnya. Ya, ini gambaran sebenarnya gambaran yang paling mudah dibanding kita berteori. Teorinya kita tahu, ini pelaksanaan seperti apa, mengukur pengetahuan itu seperti apa, ya.
Ini kita bicara status gizi lagi, ya kan? Bagaimana kita penilaian status gizi. Nah, oke. Bagaimana cara menilainya? Apa yang dinilai? Tinggi badan body mass index atau tinggi badan menurut berat badan dan seterusnya. Nah, ini ada rumus-rumus ya, Z-score nilai individu. Ini rumus untuk memastikan rileks tidak bergerak-gerak ya. Z-score untuk menentukan status gizi, indeks massa tubuh berbanding umur. Nanti dapat Z-score, gizi buruk itu seperti apa, gizi kurang seperti apa, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah diringkas tadi muncul kerangka teori. Ya, kerangka teori seperti ini. Nah, mungkin ini udah kemarin ya. Nah, kemudian baru buat kerangka konsepnya. Kerangka konsep inilah ini yang betul. Ini kerangka konsepnya seperti ini ya. 3 ini aja yang diukur hubungannya dengan status gizi. Jadi ini penelitiannya, sebenarnya penelitiannya yang diteliti oleh Mas Sofian ini 3. Oke. Metode penelitiannya ya deskriptif analitik dengan pendekatan cross seksional. Cross seksional itu dihubungkan, tabelnya dihubungkan, bisa tabel 2x2 dan seterusnya ya. Nah, tadi bilang ada lokasi waktu, lokasinya di mana, waktunya kapan ya. Nah, ini sampelnya. Ini rumus sampel ya, rumus sampelnya. Jadi nggak usah takut. Banyak cara mengambil rumus sampel, nanti cari aja yang pas ya. Ini menurut saya kurang paham juga nih. Dapat sampelnya sekian, tambah 10%, takut ada yang gugur. Ini kriteria inklusi dan ada kriteria eksklusi, ini wajib. Metode pengumpulan datanya, data primer seperti apa, data sekundernya seperti apa. Nah, variabel-variabel yang teliti itu dia tadi. Nah, di sini ini yang bisa mengukur supaya ini pas ya. Status gizi, ini cara ukurnya, hasil penggunaan seperti apa. Oke. Datanya satu-satu nih Pak Santo. Oke ya. Karena meja gua udah lumbung sekali Pak Santo. Oke ya. Nah, ini hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya seperti ini. Gambaran umum tempat penelitiannya harus ada. Ya, lokasi penelitiannya di mana, di ini seperti apa. Nah, ini hasil ujinya, hasil uji univariatnya seperti apa. Nah, ini hasilnya bahwa laki-laki sekian, perempuan sekian, ya kan, persentase sekian. Status gizinya juga seperti ini. Ini baru distribusi frekuensi ini, distribusi frekuensi betul. Ya, distribusi frekuensinya. Nah, ini setelah menggunakan korelasi, min-nya berapa. Ini hasil uji SPSS ya. Standar deviasinya berapa, modus berapa, nilai minimal berapa, nilai maksimal berapa, 95% nilai kepercayaannya berapa ya. Nah, dari sini. Nah, ini frekuensi. Ini masih sifatnya frekuensi. Pengetahuan gizi gitu juga. Yang pengetahuan gizi yang rendah 57, yang tinggi cuma 13. Nah, ini distribusi frekuensi seperti ini. Ya, mungkin nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, ini setelah di univariat, sekarang bivariatnya. Citra tubuh dihubungkan dengan status gizi. Muncul seperti ini. Nah, ini p-value-nya. P-value-nya berarti 0,327. Artinya, tidak ada hubungan antara citra tubuh dengan status gizi. Karena nilainya yang bisa diterima itu harusnya 0,005. Ini sudah lebih dari 0,005. Sangat jauh. Ini juga uji antara aktivitas fisik yang kurang baik dan baik dengan status gizi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini bentuk. Nah, kesimpulan tadi menjawab tujuan khusus. Ya, tujuan khusus ini tadi kan kesimpulan. Nah, sarannya juga tadi untuk 1, 2, 3 udah. Nah, ini daftar pustakanya kan ABCD. Ya, ini ada daftar pustaka. Ini lampiran-lampirannya. Ini lampiran uji reliabilitas seperti apa. Kuesionernya ya. Ini hasil-hasil seperti apa. Jadi dia transparan dibuka di sini. Ya. Hasil output penelitian seperti apa.
kuesionernya seperti apa. Nah, ini surat izin penelitiannya dari kampus, nanti dari Kementerian Agama, ya, dan seterusnya. Karena sekarang harus surat pernyataan responden nih, dan lain-lainnya. Ya, saya pikir ini. Nah, ini kuesionernya ya seperti apa. Seperti apa kuesionernya ya. Ini untuk penelitian yang lapangan. Kebetulan saya nguji lapangan semua kemarin. Tidak ada uji yang sifatnya penelitian untuk penelitian yang sifatnya riset. Ya. Ini gambar-gambarnya. Ya. Nah, saya pikir ya, saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup jelas ya. Jadi nanti silakan dipelajari sendiri. Berhubung waktu, masih ada keperluan jam 11. Jadi untuk tanya jawab tidak saya oke. Tolong nanti saya sudah screenshot sendiri, nanti tolong Mbak Restu